menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. Kulit wajah berminyak terjadi ketika kelenjar sebaceous di kulit memproduksi terlalu banyak sebum. Sebum adalah zat lilin dan berminyak yang melindungi dan menghidrasi kulit. Apabila kamu punya kulit wajah berminyak, maka kamu perlu tahu cara merawat kulit berminyak yang tepat. Masalah kulit wajah berminyak merupakan masalah yang paling umum terjadi. Cara merawat kulit berminyak ini harus dilakukan secara teratur sebagai rutinitas. Dengan rutinitas dan produk perawatan kulit yang tepat, masalah ini bisa jadi tidak terlalu menjadi masalah. Kalau secara sederhana ya, yang biasa orang-orang tahu dan banyak kayaknya bisa kita klik di Google, itu biasanya secara sederhana cuma dibagi sebagai kulit terdiri dari kulit normal, kulit berminyak, kulit kering, dan kulit kombinasi. Cuma itu aja. Tetapi sebenarnya kalau di textbook pembagian kulit sebenarnya tidak sesederhana itu pembagiannya. Jadi dia satu kulit wajah itu sebenarnya bisa terdiri dari kombinasi, tidak murni benar-benar kulit berminyak seluruhnya, atau tidak benar-benar normal seluruhnya atau kering seluruhnya. Biasanya tidak seperti itu. Biasanya selalu kombinasi. Jadi kalau di textbook itu sih sebenarnya lebih kompleks pembagiannya, ada kulit kering berminyak, ada kulit sensitif resisten, yang berpigmen atau tidak berpigmen, yang berkerut atau tidak berkerut. Itu biasanya ada perpotongannya tuh dalam satu wajah. Mungkin aja berminyak itu sensitif, kering sensitif, berminyak tidak berpigmen, berminyak tidak berkerut. Sebenarnya pembagiannya seperti itu. Tapi untuk skincare biasanya sesimpel hanya normal, kering, berminyak, dan kombinasi gitu ya. Betul. Paling seperti. Nah, tadi udah sempat saya sebutkan ya, kulit berminyak itu biasanya berkilap ya, mengkilap. Nah, jadi tipis tuh antara glowing sama berminyak karena sama-sama mengkilap ya. Mengkilap terus lengket ya, kayaknya cepel ya kalau orang Sunda tuh, lengket, mengkilat. Terus paling sering kelihatan di area dahi, hidung, dagu. Biasanya area-area mengkilap, dan tampaknya kelihatan pori-porinya ukurannya lebih besar dari yang kulitnya normal. Juga biasanya sih kalau berminyak tuh suka kadang temenan sama yang acne prone, jadi gampang berjerawat, gampang berkomedo, seperti itu. Biasanya tuh ciri-cirinya sebagian besar seperti itu sih. Dilihat dari pori-porinya pun juga lebih besar dari rata-rata orang normal biasanya. Gitu. Jadi iya, biasanya karena kan dia salah satu penyebab terbentuknya jerawat kan karena kelenjar minyak yang berlebihan itu juga. Nah, itu bisa menyebabkan, jadi dia mudah banget kalau dari berminyak itu mudah banget untuk menjadi berjerawat, karena kan dari kelenjar minyak yang berlebihan, terus nanti datang bakteri, udah tersumbat, jadilah komedo, jadilah jerawat yang meradang kalau udah ada bakterinya juga. Biasanya temenan. Tapi kalau kombinasi ya belum tentu langsung berjerawat sih. Dan kalau memang ternyata skincare-nya bagus, ya belum tentu juga. Skincare-nya perawatannya oke, belum tentu juga berminyak jadi berjerawat, karena sudah didukung sama perawatan-perawatan untuk mencegah terjadinya jerawat itu. Penyebab kulit berminyak pertama banget biasanya itu genetik ya. Jadi kalau orang tuanya jenis kulitnya ada yang berminyak, itu mungkin saja diturunkan ke kita, ke anaknya berminyak juga. Nah, terus biasanya juga karena di usia-usia pubertas ya. Usia-usia pubertas itu hormonnya lagi aktif-aktifnya. Ya, jadi hormon, terus jadi karena hormon aktif itu bisa merangsang si sekresi, si pengeluaran kelenjar minyaknya pun juga lebih aktif biasanya. Jadi berlebihan produksi kelenjar minyaknya. Walaupun sebenarnya kulit normal pun yang bukan berminyak pasti akan mengeluarkan kelenjar minyak, tapi kadarnya normal, karena kan kulit itu butuh harus mengeluarkan minyak untuk menjaga keseimbangan kelembapan kulit supaya tidak kering. Tapi di orang berminyak itu terlalu berlebihan. Nah, itu biasanya di usia-usia pubertas, dan yang diturunkan secara genetik itu biasanya terlalu berlebihan juga, ataupun faktor hormonal. Ya, kalau di wanita itu biasanya sesuai
siklus menstruasi atau saat hamil biasanya. Dan biasanya menjelang usia menuju menopause, nah itu udah mulai berkurang tuh kandungan minyaknya karena si estrogennya itu juga udah tidak berproduksi dan tidak lagi merangsang si kelenjar minyak untuk berproduksi juga. Jadi udah mulai menuju kering tuh kalau udah usia-usia menopause. Dan ada juga yang menyebutkan makanan juga bisa ya. Salah satunya untuk menyebabkan terjadinya kulit berminyak. Salah satunya yang high index glycemicsnya yang tinggi, yang banyak mengandung gula kayak gitu. Kulit wajah berminyak juga berkaitan erat dengan kondisi genetik sehingga sulit dicegah. Bahkan kulit berminyak yang disebabkan oleh perubahan hormon juga lebih sulit untuk dikendalikan. Pencegahan terbaik untuk kulit berminyak adalah bagi seseorang yang menemukan rutinitas perawatan kulit yang konsisten, yang berhasil, dan mentaatinya. Banyak juga yang berasumsi bahwa pola makan berpengaruh pada kesehatan kulit. Hal ini benar adanya, sehingga pastikan untuk tetap terhidrasi, menghindari makanan berminyak dan lemak trans, dan konsumsi makanan sehat. Tim Eljan Media melaporkan.